Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Petaka Kain Kafan Penglaris. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman dari Bu Titi. Bu Titi ini berasal dari kampung dan mempunyai usaha warung makan. Namun yang namanya usaha di kampung secara penghasilan Bu Titi merasa berkurang. Dari itulah Bu Titi berinisiatif akan membuka warung makan di salah satu kota besar. Tapi sebelum membuka warung makan di sana, Bu Titi mencari informasi tentang tempat yang akan digunakan untuk berjualan. Dan lalu kemudian Bu Titi pun mendapatkan informasi dari tetangganya, yaitu ada salah satu tempat yang cukup strategis yang dulunya juga digunakan sebagai usaha rumah makan. Tapi di sekeliling tempat itu banyak warung makan yang lain yang berjajaran sampai memutari alun-alun kota. Memang berjualan di kota besar itu banyak pesaingnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bu Titi yang merencanakan akan membuka warung makan di kota itu. Mungkin inilah jalan terbaik untuk Bu Titi dan juga keluarganya, agar Bu Titi bisa menafkahi keluarganya. Tapi sebelum berangkat ke tempat tujuan untuk membuka warungnya, Bu Titi bersama suaminya mendatangi salah satu dukun yang ada di daerahnya, yaitu untuk menanyakan tentang tempat yang akan digunakan untuk membuka usaha itu bagaimana. Seluruh informasi yang didapatkan tentang tempat itu diutarakan semua. Dari mulai tempatnya bagaimana, sekelilingnya itu bagaimana, tempatnya menghadap kemana, agar saat Bu Titi membuka warungnya bisa menjadi berkah. Dukun yang mendengarkan itu dengan bacaan mantranya memutuskan agar Bu Titi dan suaminya berangkat ke kota pada hari Sabtu Pon. Tepatnya jam 3 sore, dan sebelum warung makan itu dibuka sepenuhnya, Bu Titi dan suaminya harus melakukan serangkaian ritual terlebih dahulu. Dan saat pertama kali warung makan itu sudah diresmikan, sudah dipenuhi dengan menu sajian. Ada satu bingkisan kain putih, yaitu berupa kain kafan yang diikat dengan benang yang harus diletakkan di dalam laci tempat menaruh uang. Setelah mendapatkan arahan dari Mbah Dukun, Bu Titi dan suaminya serta dua pegawai warung makannya yang dahulu bekerja dengannya diajak berangkat ke kota. Karena memang Bu Titi dari dulu ingin membuka warung makan di kota agar warung makannya bisa berkembang. Dan hari itu juga mereka berangkat. Singkat ceritanya, warung makan yang sudah dibuka, Bu Titi tidak melupakan pesan dari Mbak Dukun tentang melakukan ritual dan tentang kain kafan yang sudah diikat dengan benang dan diletakkan di dalam laci bersama dengan uang yang dia punya. Bu Titi sendiri sudah beranggapan kalau yang namanya membuka usaha apalagi di kota tidak mungkin dengan tangan kosong. Pasti harus mempunyai pegangan berupa penglaris, karena sudah tidak heran lagi dengan warung makan yang ada di kota, apalagi kota besar.
Dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, warung makannya Bu Titi mulai ramai pembeli. Sampai 1 bulan lamanya, warung makannya Bu Titi yang terasa memang benar-benar seperti menjadi favorit, menjadi makanan andalan orang-orang sekitar. Bu Titi yang sebagai orang baru, sementara banyak warung makan yang ada di sekelilingnya yang sudah lama membuka usahanya. Muncullah desas-desus kabar yang beredar kalau Bu Titi menggunakan hal-hal yang tidak wajar di dalam warung makannya. Ada yang bilang memakai pesugihan dan juga ada yang bilang memakai penglaris. Kabar yang beredar itu seperti tidak masuk di akal menurut Bu Titi. Dan itu pun didengar dari beberapa pelanggan yang menceritakan secara langsung kepada Bu Titi. Bu Titi, apa benar kalau sampean itu buka warung seperti ini memakai pesugihan atau semacam penglaris? Tanya salah satu pelanggannya. Pelanggannya Bu Titi yang sedang makan secara terang-terang menanyakan kepada Bu Titi. Bu Titi sendiri pun sempat terkejut. Sampean dapat kabar dari mana? Tanya balik Bu Titi. Saya dapat kabar itu seperti ini, Bu. Saya mendengar bukan cuma dari satu orang saja, tapi dari sana sini semuanya itu seperti bilang kalau sampean membuka warung makan yang baru 1 bulan seperti ini dan sudah luar biasa berkembang, dan bahkan banyak pelanggan yang termasuk saya yang tadinya berlangganan ke warung makan sebelah, saya pun lebih memilih makan di sini. Tidak tahu apa rahasianya, tapi kalau yang saya rasakan itu masakannya ibu ya baik-baik saja, tidak bermasalah, dan warung Bu Titi itu memang ada kelebihan rasanya, Bu. Dan kalau warung makan yang ada di sebelah itu memang kurang enak. Makanya saya sekarang berlangganan ke warungnya Bu Titi, ungkap pelanggannya Bu Titi. Sampai hampir 2 bulan Bu Titi membuka warung makannya, omongan dari orang-orang sekitar semakin menusuk di hati Bu Titi, yang membuat Bu Titi sakit hati sampai bicara dengan suaminya. Pak, banyak orang yang bilang ibu itu melakukan pesugihan, ungkap Bu Titi. Waktu Bu Titi berbicara kepada suaminya Bu Titi sempat menanyakan, memangnya kamu melakukan pesugihan apa tidak? Apa kamu melakukan penglaris sebelumnya? Tanya suaminya Bu Titi. Yang saya lakukan dari awal hanya apa yang disarankan sama Mbah Dukun itu, Pak. Tapi saya ingat pesan dari Mbah Dukun itu, kalau saya disuruh untuk menaruh kain putih di dalam laci, dan itu pun harus diberi uang di sebelahnya, yang katanya sebagai penarik rezeki, agar uang itu seperti air mengalir masuk ke dalam laci. Jawab Bu Titi. Ya sudah, Bu, coba saja. Kalau memang rezeki itu lantaran kain putih itu, coba kain putih itu disimpan di rumah, jangan di dalam warung. Ibu simpan di dalam kamar atau di mana terserah. Yang penting ibu menyimpannya jangan di warung, pinta suaminya Bu Titi. Karena memang warung makan itu sekaligus rumah, atas saran suaminya ini kain putih itu dibawa masuk oleh Bu Titi. Dan kain putih itu tidak lagi ditaruh di laci warung makan Bu Titi. Semenjak kain putih itu tidak lagi di dalam laci, para pelanggan yang kadang silih berganti masuk ke warung makannya Bu Titi, tapi sekarang berbeda. Hanya 1-2 orang yang datang ke warung makannya Bu Titi. Bu Titi kini semakin percaya kalau kain putih itu sebagai penarik rezeki. Karena khawatir warung makannya ditinggal sama pelanggannya, kain putih itu dibawa kembali sama Bu Titi tanpa seizin suaminya. Lalu Bu Titi kembali menaruh kain putih di tempat laci uang hasil dari jualan warung makan yang dikelolanya. Tapi kini yang didapatkan oleh Bu Titi itu bukanlah kembali normal. Para pelanggannya balik lagi, tapi ada beberapa kejadian yang dialami oleh Bu Titi. Semenjak kain putih itu dilepaskan dari lacinya, ditaruh di kamar dan dikembalikan ke laci kembali,
Semenjak itulah saat malam harinya Bu Titi bermimpi bertemu dengan sosok yang benar-benar membuat Bu Titi sempat ketakutan. Ketakutan yang berlebihan karena mimpi itu terus-menerus berlanjut sampai warung makan yang buka itu hampir setengah tahun lamanya semenjak kain putih itu dilepas, dan sosok bertubuh tinggi besar itu pun selalu menghantui Bu Titi. Sosok itu mendatangi Bu Titi dan Bu Titi diminta pertanggungjawabannya. Bu Titi sendiri tidak tahu apa maksud dari pertanggungjawaban itu. Suaminya yang mendengar keluh kesah dari istrinya diminta datang ke kampung menemui Mbah Dukun yang dulu pernah mereka datangi. Sampai singkat ceritanya, suaminya Bu Titi mendatangi kembali ke rumah Mbah Dukun. Suaminya Bu Titi menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dialami oleh istrinya. "Mbah, istri saya kok setiap malam pasti memimpikan sosok yang besar dan meminta pertanggungjawaban, Mbah. Dari mimpi itulah menyebabkan istri saya ketakutan. Sebenarnya apa maksud dari mimpi itu, Mbah?" tanya suaminya Bu Titi. "Ya, itu adalah kain putih penarik rezeki. Kodam atau jin yang ada di dalam kain putih itu sudah dibacakan mantra untuk menarik orang-orang agar datang ke warung makan yang dikelola sama istrimu. Itu kan permintaan istri kamu, dan apa yang diminta oleh jin itu, ya semua sudah menjadi haknya, dan istri bapak harus bertanggung jawab," jawab Mbah Dukun tersebut. "Kenapa kami harus bertanggung jawab, Mbah?" tanya suaminya Bu Titi. "Harus, karena sampean sudah menggunakan penglaris tersebut. Jangan kaget kalau nanti ada satu keluarga terdekat sampean ada yang menjadi tumbal," ungkap Mbah Dukun. "Loh, kok menjadi seperti ini, Mbah? Saya itu datang ke sini minta agar warung saya itu berkah. Tapi kenapa justru malah sampean menjerumuskan saya ke penglarisan, Mbah? Kalau kejadiannya seperti ini, saya tidak mau terima kain putih itu, Mbah," jawab suaminya Bu Titi. "Itu semua kan permintaan dari istri sampean. Semua sudah terlambat. Apa yang sudah kalian dapatkan dengan uang yang sudah kalian peroleh selama beberapa bulan ini? Kalian lihat sendiri kan beberapa keuntungan yang diperoleh. Hasil yang didapat sangat banyak, dan kewajibannya sampean itu memberikan apa yang diinginkan jin itu. Tapi kalau tidak, jangan harap semua itu akan berjalan semestinya," jawab Mbah Dukun menjelaskan. "Saya lebih memilih jalan lain, Mbah, daripada harus menebalkan keluarga saya. Besok saya akan kembali lagi, dan saya akan mengembalikan kain putih itu. Saya tidak mau berurusan dengan seperti ini," ujar suaminya Bu Titi. "Hahaha, tapi semua itu sudah terlambat. Semua itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab sampean sebagai pengguna kain putih itu," jawab Mbah Dukun sambil tertawa kecil. "Kalau memang itu kenyataan yang harus saya hadapi, saya tidak mau lagi berhubungan dengan sampean. Tapi saya pastikan kain putih itu akan saya kembalikan," kata suaminya Bu Titi sembari berlalu pergi. Setelah pembicaraan itu selesai, suaminya Bu Titi balik lagi ke Jakarta. Suaminya Bu Titi pun menceritakan apa yang disampaikan Mbah Dukun itu. Kalau ternyata di balik kain putih yang sudah membantu warung makannya laris, ternyata ada timbal baliknya. Bu Titi yang mendengar penuturan dari suaminya panik dan khawatir, karena dia mempunyai keluarga yang berada di kampung. Bu Titi tidak ingin salah satu keluarganya menjadi tumbal karena kain putih tersebut. Singkat ceritanya, salah satu keluarganya Bu Titi, yaitu anak keduanya Bu Titi, secara mendadak sakit-sakitan. Sempat dibawa berobat ke dokter, katanya hanya demam biasa dan hanya diberi obat penurun panas. Namun sampai 3 hari kondisinya tidak berubah. Setiap malam pasti anaknya Bu Titi menangis, merintih dan mengigau.
Kakek dan neneknya yang mendapati anaknya Bu Titi mengigau bingung harus bagaimana. Kenapa dalam tidurnya anaknya Bu Titi selalu meminta tolong. Semenjak dibawa ke rumah sakit, kondisinya Bu Titi yang dirawat di rumah sakit sampai hampir 2 minggu, yang katanya hanya demam biasa. Namun setiap malam di dalam tidurnya, anaknya Bu Titi selalu mengigau. Tolong, jangan bawa saya. Tolong, jangan bawa saya. Bu Titi yang mendengar kabar kalau anaknya sakit, akhirnya mereka pun menutup warungnya. Bu Titi pulang kampung selama 3 minggu lamanya demi mengurus anak yang kedua yang sakit sudah 2 minggu tidak bisa terobati. Kondisi tubuhnya yang melemah, wajahnya yang pucat, hanya bisa berbaring di atas ranjang. Suaminya Bu Titi yang melihat kondisi anaknya yang sudah memprihatinkan sudah seperti mayat hidup. Suaminya Bu Titi berinisiatif mencari salah satu ulama sekitar untuk mencari tahu penyebab sakit yang dialami anaknya. Karena sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit, tidak ada perkembangan yang membuat anaknya Bu Titi semakin membaik. Menurut informasi dari tetangganya, ada salah satu ustadz pemimpin pondok pesantren yang katanya bisa mengobati orang yang terkena ilmu hitam. Suaminya Bu Titi pun mencoba untuk mendatangi ustadz tersebut, dan suaminya Bu Titi meminta pertolongan untuk menyembuhkan sakit yang diterita anaknya. Sesampainya di kediamannya Ustadz, suaminya Bu Titi menceritakan dan menjelaskan tentang sakit yang dialami oleh anaknya. Setelah obrolan itu selesai, sang Ustadz mencoba untuk melihat secara langsung keadaan anaknya Bu Titi. Dari hasil komunikasi yang dilakukan dengan mata batinnya dan menjelaskan kalau anaknya mereka sakitnya secara tidak wajar. Ternyata di dalam sakitnya anaknya Bu Titi ada sosok yang sedang mengintai anaknya Bu Titi yang sewaktu-waktu bisa saja mengambil nyawanya. Kalian itu pernah melakukan apa sehingga kondisi anak kalian sampai seperti ini? Tanya Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, dulu saya dan istri saya ini pergi ke dukun. Tujuan saya dan istri saya adalah meminta keberkahan, tapi kita malah dijerumuskan ke penglarisan lewat kain putih yang ditaruh di laci bersama uang yang kita miliki. Tapi semenjak saya tahu kalau itu kodam penglarisan, kain putih itu saya buang jauh-jauh Pak, ungkap suaminya Bu Titi. Mungkin itulah yang menyebabkan kalau anaknya sampean bisa sakit-sakitan seperti ini. Dari itu sosok jin yang ada di balik kain itu selalu datang lewat mimpinya Bu Titi yang meminta pertanggungjawaban. Dan inilah yang dimaksud dengan pertanggungjawaban. Anaknya sampean itu sudah diikat oleh jin, dan kapanpun itu anak sampean bisa meninggal dunia. Pak Ustadz menjelaskan kepada suaminya Bu Titi. Setelah mendengar apa yang disampaikan Ustadz tersebut, suami istri ini benar-benar menyesali perbuatannya. Pak Ustadz, tolong bantu kami Pak, agar anak saya ini bisa sembuh. Saya minta tolong Pak, ungkap Bu Titi dan juga suaminya. Bismillah Bu, berdoa saja, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anaknya sampean ini bisa sembuh. Tapi ingat Pak, Bu, sholat 5 waktunya jangan pernah ditinggal. Sholat sunnah dan zikirnya dikencangkan lagi, tutur Pak Ustadz. Lalu kemudian Pak Ustadz meminta bantuan dari beberapa santri-santrinya untuk membaca doa, membaca semua ayat-ayat ruqyah agar bisa mencegah jin itu mengambil nyawa anaknya Bu Titi. Dengan berbagai macam cara dilakukan oleh Ustadz dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengizinkan Pak Ustadz menyembuhkan dan bisa untuk melepaskan jin yang bersarang di tubuh anaknya Bu Titi.
Singkat ceritanya, hampir 1 bulan melihat kondisi anaknya yang sudah tidak kunjung membaik, dirawat inap di rumahnya itu hampir 1 bulan. Dan Pak Ustadz pun masih berusaha menangani anaknya Bu Titi, sampai terjadi pertarungan antara Pak Ustadz dan sosok jin yang ada di dalam tubuh anaknya Bu Titi. Jin itu seakan-akan tinggal mengambil nyawanya anaknya Bu Titi. Dengan bantuan para santrinya, Pak Ustadz pun melawan sosok gaib yang ada di tubuh anaknya Bu Titi. Anaknya Bu Titi sampai memuntahkan darah merah bercampur hitam dengan teriakan kesakitan. Jin yang bersikeras mengambil haknya, yaitu ingin menumbalkan anaknya Bu Titi. Tapi karena bantuan dari Pak Ustadz lewat doa yang dipanjatkan, sampai akhirnya jin yang bersarang di tubuh anaknya Bu Titi itu kalah dan pergi dari tubuh anaknya Bu Titi. Singkat ceritanya, alhamdulillah sekarang kondisi anaknya Bu Titi semakin hari semakin membaik. Dan selama 1 bulan lebih terbaring di ranjang rumah sakit. Setelah Pak Ustadz bertarung dengan jin tersebut, akhirnya jin tersebut pun kalah. Akhirnya anaknya Bu Titi pulih, sehat kembali. Dia bisa berdiri, berjalan, dan makan seperti sedia kala. Kini alhamdulillah anaknya Bu Titi sudah sehat seperti sedia kala. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Bu Titi dan suaminya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Memintalah perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.